Pemanfaatan laut tak hanya dilakukan di wilayah perairannya saja. Ibu-ibu di Desa Tramang Jaya biasa datang ke pinggir pantai untuk dijadikan lokasi mencari sumber penghasilan. Sekarang saya bersama ibu-ibu udah ada di garis pantai. Kami mau mencari kerang atau orang sini sebutnya itu remis. Kerang remis hidup di dasar perairan, baik itu sungai rawa ataupun pantai. Keberadaannya tak menentu. Kami mencari kerang remis yang berada di area bawah pasir. Nah, Bu, dapat Bu. Akhirnya. Ini kelihatannya kayak main-main pasir, padahal kami ini lagi mencari remisnya dengan cara pasirnya itu diiriskan gitu, digali-gali pakai arit atau orang sini tuh sebutnya sekuit. Kebetulan saya dapat nih yang ukurannya lumayan. Ini Bu. Kegiatan seperti ini dilakukan ibu-ibu untuk mencari penghasilan tambahan. Namun rupanya kerang remis tak memiliki nilai jual tinggi. 1 kilogramnya hanya Rp10.000. Usai dikumpulkan, hasil mencari kerang remis kami hanya cukup untuk dimasak menjadi lauk kami saja. Bu, ini Ibu udah lama nyari remis gini? Udah. Enak ternyata ya Bu ya? Enak. Ini remis itu selalu ada Bu di sepanjang garis pantai itu Bu? Ada. Ada? Ada. Tapi payah ngambilnya kayak tadi. Kadang ada, kadang enggak. Jadi satu hari itu enggak, kadang tuh enggak dapat. Pernah? Pernah satu hari full? Enggak dapat sama sekali? Ya. Oh, gitu. Kadang malam tuh cari juga tuh. Malam-malam. Tapi kan kalau dilihat-lihat garis pantai ini bergeser ya Bu ya? Katanya sudah mengalami abrasi di sini ya? Itu Ibu sebagai warga sini khawatir nggak sih Bu? Khawatir juga. Kita kan dekat di pantai. Takut juga kami itu. Takut ya Bu ya? Satu-satunya SD negeri yang ada di Desa Tramang Jaya sejak lama mengalami rusak berat. Letak sekolah yang bersebelahan dengan pantai kerap kali membuat angin berhembus kencang ke arah sekolah. 16 tahun pasca gempa yang melanda Kabupaten Mukomuko di Bengkulu, SD Negeri 3 Tramang Jaya menjadi salah satu yang paling terkena dampaknya. Nah, sekarang sudah kembali berdiri bangunannya, tetapi banyak fasilitas dasar bangunan seperti genteng yang sudah mengalami kerusakan karena lokasi sekolah yang berada tepat di pesisir pantai. Aktivitas para siswa dibuka dengan upacara di halaman sekolah. Saat memasuki jam pelajaran, siswa-siswi bergegas ke dalam kelas dengan semangat belajar mereka yang sangat tinggi. Namun, ada sebuah pemandangan yang memprihatinkan di sejumlah sudut kelas. Ya, fasilitas belajar mereka semakin hari semakin banyak yang mengalami kerusakan. Sekolah dengan total 49 siswa ini kerap kali diterpa badai, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Nah, jadi karena tsunami, semua lemari, ada buku, ada rak-rak tempat bahan belajar itu roboh. Dengan robohnya itu tsunami ya basah semua alat-alat sekolah itu. Di situlah gedungnya roboh semua, rata dengan tanah waktu tahun 2007 itu. Kerusakan sekolah kita ini karena ya Mbak ya, kita kan sekolahnya kan di pantai. Sering kadang ada badai, ada angin yang mungkin tidak mampulah sekolah kita ini menanggung beban angin itu, maka sekolah kita ini cepat rusak ya. Jadi harapan kami itu pemerintah itu cepatlah tanggap, karena semua ini anak bangsa kan. Setiap belajar kalau hujan itu merembes semua. Jadi bangunan kita cepat rusak. Warga Desa Tramang Jaya kini beralih menanam sayur-sayuran karena tak lagi bisa panen padi.
Saya bertemu dengan keluarga Samiem yang hendak memanen kangkung di kebunnya. Warga mengakui hasil memanen padi jauh lebih meningkatkan taraf ekonomi mereka dibanding menanam bermacam sayuran. Mbak udah berapa lama tinggal di sini, Mbak? Udah 15 tahun. Tapi katanya kalau di sini dulu banyak sawah ya, Mbak? Ya, tapi ini kan sawahnya sekarang kering. Jadi nanam sayuran gitu. Kalau nanam sayuran ini nyiram airnya gimana, Mbak? Ya pakai ini tank gitu, pakai semprotan gitu. Oh, kalau sekarang Mbak harga kangkung itu berapa sih? 2.000 per ikat. Oh gitu. Kalau Mbak jualnya kemana biasanya? Pasar. Ke pasar. Dibandingkan padi, Mbak dulu lebih besar mana untungnya pas memanen padi apa memanen kangkung? Lebih besar padi. Padi jauh ya. Gitu. Padi hasilnya kan banyak. Kangkung ini kan enggak. Bendungannya rusak. Itu pengen nggak dibetulin? Iyalah mintanya ya gitu. Biar ada air, biar bisa nanam padi gitu. Meski jangka waktu panen padi hanya berkisar 2 kali dalam setahun, namun padi menjadi tanaman pangan utama dan tentunya lebih memiliki nilai jual tinggi bagi para petani. Selain dialami nenek Samiem, hal serupa juga dirasakan Nur Hayati. 1 hektar lahan ini dulunya merupakan sawah yang subur. Kini, nampak beragam jenis sayur mayur dan buah ditanam olehnya. Nah, ternyata ketimun itu ada duri-duri di bagian kulitnya ya, Bu ya? Iya. Kalau baru dipetik katanya seperti itu memang. Nah, jadi di sini setelah udah nggak ada lagi sawah, padi, warganya beralih menanam sayur-sayuran, salah satunya ketimun ini. Bendungan untuk pengairan sawah atau irigasi sudah rusak sejak 6 tahun lalu. Di saat itulah keluarga Nur Hayati mulai menanam palawija untuk menyambung hidup. Capek banget, istirahat dulu ya, Bu. Iya. Ibu Nur, jadi Ibu dulunya awalnya gimana bisa menanam timun di sini? Ya dulunya tuh nanam padi tapi irigasi itu nggak memuaskan airnya, jadi tanam palawija. Palawija. Kalau kayak gini tuh timun itu, Bu, panennya berapa lama, Bu? Timun paling nggak kan 2,5 bulan tuh habis. Itu kan dulu sawah yang bermasalah sama irigasi. Ya. Nanam sayur-sayuran kan juga tetap butuh air, Bu. Kalau sayuran kan sedikit bisa air tuh disiram sedikit-sedikit. Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi belakangan kendalanya apa sih, Bu, menanam sayur-sayuran ini? Ya karena mau nanam padi nggak bisa. Jadi nanam sayuran lah kita. Kalau nggak nanam sayuran kayak mana lagi? Cuman kan kemarin sempat katanya kemarau panjang di sini. Ibu ada mengalami gagal panen nggak? Ngalamin sering gagal panen. Kalau kayak gitu gimana, Bu? Ya hanya kita berusaha kayak mana lagi. Karena pupuk kemarin tuh sempat melonjak sampai 900.000. Iya. Artinya nggak sepadan nih ya, Bu, hasil yang didapat. Hasil sebenarnya nggak sepadan karena untuk menyukupin aja lah. Gitu. Bertahan tak memiliki pilihan. Itulah yang menggambarkan para petani padi di Desa Tramang Jaya. Lahan pertanian sejatinya merupakan lahan ketahanan pangan berkelanjutan dan tidak untuk dialihfungsikan, apalagi menjadi perkebunan. Seusai dari kebun, keesokan harinya bersiap menjual hasil panen keluar dari desa. Jarak tempuh dari rumah ke pasar yang ada di desa Pasar Bantal berkisar 6-7 km. Sepasang suami istri biasa membawa hasil panen menggunakan kendaraan sendiri agar tak lagi mengeluarkan ongkos lebih. Rupanya, saat tiba di pasar, mereka tidak menjual hasil panen ke pengepul. Jadi di hari tertentu di desa tetangga dari Tramang Jaya ini ada pasar tumpah gitu. Itu
lokasinya di Pasar Bantal. Dan sekarang Bu Nur sama Pak Kisman langsung menggelar lapak dagangannya dan menjual semua hasil sayur-sayuran yang dipanen. Menurut Nur Hayati, menggelar dagangan sayur mayur di pasar terkadang bisa terjual habis. Kadang juga harus menerima dengan lapang jika hasil panen tidak laku. Warga desa Tramang Jaya memiliki daya juang luar biasa dan tetap terus berupaya di tengah segala kendala. Terkena abrasi, tak ada irigasi, hingga fenomena anomali suhu laut menjadi sejumlah kendala yang tetap harus dihadapi masyarakat desa Tramang Jaya dalam keseharian mereka. Adakah secercah mimpi datang menghampiri? Bendungan ini ke Tramang itu menghidupin beberapa warga. Memang kondisi debit air yang sangat minim, faktor cuaca tadi dari pusat sih sudah nggak ada air. Toh kalaupun kita perbaiki juga tadi sumber air dari mana? Karena ini bagian terbawah. Maka kami di dalam pemetaan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko ini lumbung pangan. Tentu kami berkoordinasi dengan pusat karena bendungan juga merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Sungai juga. Memang hampir bukan hanya Kecamatan Tramang Jaya, hampir semua dari wilayah pesisir di Kabupaten Mukomuko yang garis pantai lebih kurang 100 km ini memang terdampak abrasi pantai yang luar biasa. Tetapi hal ini tentu ini merupakan kewenangan pemerintah pusat karena penanganan masalah perairan laut ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kami berkewajiban melaporkan, memberikan kondisi terkini apa yang terjadi, apa yang diinginkan masyarakat. Tapi memang tadi kembali segala sesuatu keputusan dengan kewenangan kami sebagai kepala daerah dengan undang-undang otonomi daerah ini sangat berbeda. Para calon pemimpin negeri tengah sibuk berkontestasi. Akankah janji-janji yang diumbar saat tahun politik bisa terrealisasi? Desa Tramang Jaya di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu hanyalah sedikit potret dari begitu banyaknya wilayah desa di pelosok negeri yang hingga hari ini belum juga tersentuh perhatian pemerintah.